Oke, tes. Tes. Halo, selamat malam. Masuk Pak, masuk. Teman-teman. Masuk ya? Selamat malam Pak. Malam-malam semuanya. Oke, teman-teman, karena sudah kumpul semua, kita langsung mulai saja di pertemuan kita kali ini. Bapak coba share dulu sebentar. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-13 ya. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi sebelum UAS dan rencananya Bapak akan share untuk UAS kita di pertemuan ke-14. Seperti biasa sih teman-teman, nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-14, itu ada project, ini sebutannya untuk project UAS, yang bentuknya nanti teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan soalnya. Nanti boleh langsung dikerjakan, dan bentuknya itu Bapak bikin sih kelompok. Jadi teman-teman nanti boleh bentuk kelompoknya yang kemarin pun juga boleh, gitu ya, silakan. Kemudian kalau mau individu pun juga boleh, kalau memang mau diselesaikan secara individu. Intinya proyeknya mungkin nanti berkaitan dengan website yang teman-teman harus buat. Dan kalau memang ada terkendala, nanti kita ada, atau mungkin Bapak ada soal alternatif juga yang teman-teman mungkin juga bisa kerjakan kalau misalnya memang benar-benar terkendala di aplikasi ataupun mungkin di device. Itu nanti kita akan share ya, teman-teman, nanti di pertemuan ke-14. Jadi nanti di minggu depan, di pertemuan ke-14 akan di-share untuk soalnya dan juga detailnya yang harus dikerjakan seperti apa. Nah, itu info sedikit teman-teman nanti untuk di pertemuan ke-14. Sekalian mungkin nanti kalau mungkin teman-teman nanya berkaitan dengan soal UAS, bentuknya kayak gimana, kemudian apa yang harus dikerjakan misalnya. Nah, itu berarti kita nanti akan bahas di pertemuan ke-14. Nah, untuk di hari ini, di pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai satu sebutannya, mungkin ini adalah satu ini ya, kalau dari Bapak sih mungkin sebutannya ini pernah kita bahas juga sebenarnya untuk satu bahasa pemrograman ini. Mungkin kita pernah bahas di beberapa pertemuan lalu, mungkin sebelum TS ya, gitu ya. Ada yang dinamakan dengan jQuery. Jadi jQuery ini bisa dibilang hampir sama dengan JavaScript, ya, teman-teman. Jadi istilahnya itu ya dia sebagai kayak semacam ininya lah ya, kayak semacam library-nya. Kalau untuk di JavaScript itu bisa dipakai sama teman-teman ya sebagai library untuk mempermudah atau mungkin mempersingkat teman-teman ketika mau memakai JavaScript. Jadi nggak harus mengcoding secara utuh gitu ya, atau mungkin secara banyak sekali yang harus dipakai, tapi teman-teman tinggal mungkin menggunakan dari library ini akan lebih singkat ya, akan lebih ringkas dan juga akan mempermudah dari si pembuat website untuk memakai fungsi dari si JavaScript. Nah, Bapak coba share dulu, teman-teman bisa lihat ke sini. Bapak coba F5, kita ada teorinya sedikit. Nanti habis itu seperti biasa mungkin Bapak akan coba demokan. Mungkin kalau teman-teman nanti masih kurang paham, mungkin yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya, mungkin nanti di pertemuan 14-15 kita akan coba bahas kembali, gitu ya. Bapak coba izin share screen. Nah, kita akan bahas tentang jQuery hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat ke sini. Ini kayaknya udah tampil ya. Bapak coba next dulu.
Nah, jadi topik utama kita yang kita akan bahas untuk di pertemuan kali ini, nanti kita kenalan dulu mungkin untuk jQuery itu apa, kemudian sintaks dari jQuery kita juga harus memahami juga dari sintaks dari jQuery, kemudian yang ketiga itu ada selektor pada jQuery, gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah dasar-dasar dari jQuery yang Bapak coba ajarkan ke teman-teman di pertemuan kali ini. Dan sebenarnya di jQuery itu masih banyak sekali. Mungkin kayak di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu juga sangat masih banyak sekali ya yang perlu teman-teman mungkin nanti ulas lagi ataupun kembangkan lagi gitu ya. Jadi jangan berhenti mungkin hanya dengan yang diajarin saja, teman-teman nanti boleh kembangkan lagi, mungkin ya boleh browsing-browsing cari tutorialnya itu juga sangat-sangat banyak, bukunya juga untuk pemrograman web itu sangat-sangat juga banyak. Jadi boleh dikembangkan lagi mengenai yang kita pelajari ya, misalnya kayak Bootstrap, kayak Laravel, PHP, dan mungkin masih banyak lain, mungkin MySQL yang kita pelajari kemarin, itu bisa dikembangkan lagi. Nah, termasuk yang topik yang kita bahas hari ini tentang jQuery, di sini kita coba kenalin dari dasar-dasarnya. Kita coba lihat. Nah, kita kenalan dulu untuk jQuery itu apa ya, teman-teman. Jadi bagi yang sudah tahu tentang JavaScript, seharusnya mungkin nggak terlalu asing lagi dengan yang dinamakan dengan jQuery. Jadi jQuery ini juga salah satunya juga disebutnya sebagai library. Ya mungkin library untuk si JavaScript. Atau mungkin sebutan lainnya juga disebut mungkin sebagai framework, teman-teman. Jadi framework ini juga kan hampir sama dengan Bootstrap ataupun Laravel, di mana ya tugas utama dari si framework itu kan pastinya mempermudah ya, istilahnya mungkin mempermudah dari si pembuat website atau mungkin si developer yang membangun dari si websitenya, ya mungkin ketika dia mau membuild website itu lebih mudah. Dan di istilah mungkin si jQuery ini juga umumnya kan memang kalau kita menggunakan kayak sintak, contoh mungkin kalau di Laravel identik dengan PHP gitu ya, terus Bootstrap identik dengan CSS. Nah, kalau untuk jQuery ini identik dengan JavaScript. Umumnya memang sangat-sangat panjang untuk codingan yang kalau kita tuliskan lewat beberapa bahasa pemrograman yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi ketika mungkin kita menggunakan dari framework, ya itu mempermudah saja sih teman-teman. Jadi kita bisa lebih apa ya sebutannya lebih gampang ya, gampang memakainya tanpa perlu kita mungkin sintak terlalu panjang, terlalu rumit. Nah, maka kita bisa pakai framework ini. Ya, kalau di sini dikatakan ya jQuery ini ya salah satunya untuk hal tersebut gitu ya. Dalam hal mungkin ya di sini ada fungsi-fungsinya misalnya memperingkas atau mungkin menyederhanakan dari dokumen HTML, penanganan event, animasi ya, dan juga untuk interaksi Ajax gitu ya. Ini juga jadi salah satu bagian dari jQuery. Nah, ini juga untuk salah satunya untuk membuild dari website. Nah, ini untuk jQuery teman-teman. Kemudian kalau kita bicara tentang jQuery juga gitu ya, umumnya memang kalau ketika kita memakai dari JavaScript, kemarin kan kita sempat bahas tuh satu pertemuan kalau tidak salah, JavaScript itu kan umumnya memang dipakai di satu website untuk menambahkan kayak semacam ya sebutannya itu kayak semacam menu atau mungkin codingan tambahan lah ya, yang biasanya berkaitan dengan nanti akan dimunculin pop-up apa gitu ya. Biasanya kalau JavaScript tuh nggak jauh-jauh dari sana atau image-nya kita bikin mungkin jadinya eee, kalau digerakin mouse-nya, kita sorot ke arah image-nya jadinya besar gitu ya. Biasanya kan umumnya gitu ya kalau untuk di JavaScript. Atau kalau teman-teman biasanya memakai dari JavaScript itu juga misalnya ada tombol, hide sama unhide gitu ya. Bisa di-unhide, bisa di-hide gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai mungkin untuk di, JavaScript. Jadi umumnya sih memang berkaitan dengan hal itu. Jadi ada beberapa efek-efek yang memang di JavaScript itu kita bisa terapkan di website kita. Nah, itu biasanya kita bisa memakai, JavaScript untuk hal tersebut. Kalau teman-teman yang memang, apa sih mungkin yang dimaksud, belum tahu gitu ya, belum tahu teman-temannya, berkaitan dengan JavaScript. Tapi umumnya sih memang digunakan untuk itu, kalau untuk di, pembuatan dari website. Nah, selain itu nah kita coba lihat ke sini. Selain itu, untuk sintaks sendiri untuk di jQuery, Bapak coba mungkin lihat atau mungkin Bapak coba ambil satu sintak mungkin sederhana. Jadi kalau bentuk umumnya sih memang penulisan itu dia memakai, dolar, teman-teman. Kemudian dari dolar, kemudian baru buka kurung, ada selektor, tutup kurung,
kemudian ada dot, action, buka kurung, tutup kurung, gitu ya. Nah, ini bisa dipakai seperti ini, kemudian jQuery, selector, dot action, terus kemudian ada buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini umumnya bentuk penulisan dari jQuery gitu ya. Jadi kita bisa memakai dolar, teman-teman. Jadi identik juga sama dengan di PHP. Nah, dia memakai dolar, jadi dolar ini untuk fungsi dari si query-nya. Kemudian kalau untuk selector, sini kita ya biasanya memakai entah itu tag HTML, itu bisa kita pakai dimasukkan di dalam selector, atau class, ataupun mungkin ID. Dan di action, itu biasanya kita nanti tergantung apa yang akan kita lakukan action-nya, atau mungkin fungsi, lebih tepatnya mungkin fungsi untuk ke bagian selektornya ini. Si selektor ini mau diapain nih? Nanti kalau di action itu nanti akan diberikan aksinya. Misalnya mau dikasih warna merah, mau diberikan misalnya size-nya jadi 20 pixel. Nah, itu tergantung dari action yang kita lakukan di sini. Jadi umumnya sih penulisannya bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba next. Nah, kemudian ada sebenarnya masih banyak lagi ya, bukan hanya ini saja. Mungkin ini yang Bapak coba nanti akan bahas gitu ya. Sebenarnya masih ada event, masih banyak lagi ya yang memang dibahas di dalam jQuery. Nah, salah satunya mungkin ada selector, teman-teman. Nah, selector ini juga sangat penting ketika teman-teman mau mempelajari dari jQuery dasar. Nah, yang kita pelajari kan di sini adalah jQuery dasar. Jadi, Bapak coba sisipkan selector yang kita bahas di hari ini. Nah, selector ini digunakan untuk apa? Biasanya selector ini digunakan untuk kita bisa kayak semacam mungkin memilih objek gitu ya. Misalnya mungkin kalau di selector itu nanti ada kaitannya dengan di tag HTML, di ID, di class, ataupun mungkin di atribut. Nah, nanti yang akan kita sebutannya apa ya, yang akan kita ubah, yang akan kita tambahkan efeknya, itu bisa dimasukkan ke dalam selektor, teman-teman. Jadi tergantung dari teman-teman nanti mau mengubahnya dalam hal apa. Biasanya kalau untuk di selektor ya kita bisa milih elemennya gitu ya. Elemen mana yang kita akan pilih. Nah, itu bisa dilakukan di selektor. Nah, kenapa harus memakai selektor? Karena ya tadi balik lagi semua codingan itu pada intinya kan sama gitu ya. Kalau di website biasanya kita identik dengan penggunaan dari tag HTML, kemudian penggunaan dari tag atau mungkin penggunaan dari ID gitu ya, penggunaan dari kelas. Nah, pasti hal tersebut kita gunakan. Nah, gimana kalau misalnya nanti kasusnya itu ada beberapa elemen yang kita pakai gitu ya. Kan nantinya pastinya efek yang kita akan pakai itu akan berdampak juga nanti ke tag HTML ataupun ID ataupun kelas yang kita pakai. Nah, tentunya mungkin nanti fungsi dari si jQuery ininya yang nantinya akan memiliki peran gitu ya, di mana dia bisa melakukan manipulasi mungkin di objek-objek tersebut ataupun mungkin di tag ID ataupun mungkin di kelasnya, teman-teman. Jadi lebih singkatnya sih seperti itu kalau fungsi dari si selector gitu ya. Oh ya, tadi Mbak Nada, oh iya boleh boleh. Nanti Bapak kirimkan semuanya deh ya materinya ya. Nanti untuk di pertemuan kali ini dan pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, untuk selektor di jQuery ini gimana nih? Kita coba lihat bareng-bareng nih. Di sini ada beberapa selektor nih yang teman-teman harus pahami. Nah, sebenarnya sih konsepnya sama kayak di CSS, teman-teman. Kalau kita memakai jQuery itu yang paling terpenting kita nanti ada dua file. Bukan dua file, tiga file malah bahkan. Satu itu untuk jQuery kita, satu lagi itu untuk nanti script kita. Script itu nanti yang berkaitan dengan JavaScript, fungsi JavaScript yang kita akan pakai, ibaratnya kayak CSS gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah file HTML. Jadi kita cukup menggunakan tiga file itu untuk main di jQuery. Perlu ada download-download nggak? Perlu, teman-teman. Nanti kita coba tunjukkan ya ke teman-teman cara penggunaan dari jQuery, mulai dari download sampai penggunaannya. Nah, tapi kita coba lihat lagi di sini, yang kita coba tunjukkan, di sini ada selektor jQuery. Nah, di sini ada 4 yang teman-teman harus pahami. Jadi ada yang pertama itu ada selektor tag, gitu ya. Selektor tag ini pasti hubungannya dengan HTML. Di sini Bapak coba tunjukkan ada H1, P, div, span, dan mungkin masih banyak lainnya ya. Dan untuk penulisannya, teman-teman bisa memakai dolar seperti biasa.
Kemudian ada H1-nya, ya H1-nya itu berarti fungsi dari si tag-nya, ya selector tag-nya. Kemudian ada .css, ya .css ini berarti mungkin berkaitan dengan apa fungsi yang dipakai, misalnya mungkin bisa juga kaitannya juga dengan yang lain gitu ya, bukan hanya .css saja. Nah, ini bisa diganti. Nah, kemudian ada properties-nya. Properties itu yang dipakai mungkin fungsinya apa. Mungkin di sini ya kita memakai color misalnya, atau mungkin memakai background color, itu juga bisa juga dilakukan. Atau mungkin memakai misalnya hanya color saja, itu juga bisa. Nah, jadi tergantung dari properties apa yang kita pakai. Kemudian yang berikutnya itu ada event ya, atau mungkin ya apa yang akan dilakukan gitu ya fungsinya. Nah, eventnya itu kita bikin jadinya red. Ya, artinya mungkin dibikin jadi warnanya itu warna merah gitu ya misalnya, atau mungkin red. Nah, ya hal itu berlaku juga untuk yang di bagian lain. Cuma bedanya adalah kalau untuk di tag, selector tag, ya kita nggak memakai embel-embel kata atau mungkin simbol-simbol yang khusus gitu ya. Sedangkan kalau untuk di ID ataupun mungkin di kelas, teman-teman bisa lihat di ID dan juga kelas di dua ini. ID dan juga kelas itu kita memakai simbolnya itu kalau untuk di ID itu memakai tanda sebutannya itu pagar lah ya, gitu ya. Dan kalau untuk di kelas biasanya memakai judul. Makanya di sini Bapak coba tampilkan ada contohnya itu mungkin pakai pagar teks, pagar paragraf, pagar judul gitu ya. Ini untuk ditaruh di dalam kurung setelah dolar di sini. Dan yang sisanya yang lain sih penulisannya umumnya sih sama untuk di selektor, untuk di jQuery. Nah, untuk yang kelas, hal ini juga sama, cuma bedanya tadi untuk memakai pagar itu diganti dengan dot. Ini kita udah pernah ulas juga sih ya, di kelas dan juga ID di CSS. Kalau teman-teman yang masih uh, belum paham atau mungkin lupa, nanti boleh lihat di rekaman-rekaman kita di YouTube kampus kita itu juga udah direkam, jadi boleh dilihat-lihat lagi berkaitan dengan CSS, teman-teman. Nah, ini ada juga selector class dan juga ID, tapi cuma diubah dari simbolnya aja. Dan ada juga selector gabungan, artinya mungkin menggabungkan dari ID, ya, tag, ada juga kelas, itu dijadikan satu. Itu bisa sekali, karena mungkin nggak hanya satu bagian saja yang kita mungkin nanti akan sorot gitu ya. Misalnya hanya di bagian teks saja, atau mungkin di bagian kelas saja, atau di bagian ID saja. Tapi bisa juga mungkin di bagian tiga hal tersebut yang nantinya akan diberikan kayak semacam mungkin ya manipulasi atau mungkin efek ya di dalam jQuery, teman-teman. Jadi bisa juga dijadikan satu untuk selektor yang disebutnya dengan nama selektor gabungan. Nah, ini yang bisa teman-teman pakai nanti ketika menerapkan dari selektor untuk di jQuery, gitu ya. Nah, materi Bapak cuma itu. Jadi nanti ini sekedar teori saja sedikit untuk mengenalin dari jQuery itu kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kita cobain untuk prakteknya. Bapak izin stop share. Teman-teman nanti boleh lihat ke sini. Sebentar, Bapak coba buka dulu aplikasinya. Oke. Oke. Nah, coba share screen dulu. Oke. Nah, kita ke sini dulu. Bapak izin hide untuk di bagian komentar dan lainnya di bagian atas. Nggak kelihatan. Nah, oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah teman-teman yang Bapak coba demokan ke kalian di sini. Yang pertama itu kita akan coba cari dulu untuk jQuery-nya. Artinya yang teman-teman lakukan pertama kali untuk mempelajari dari jQuery, teman-teman harus download dulu jQuery-nya. Kalau nggak di-download, ya berarti nggak bisa memakai dari jQuery, karena konsepnya hampir sama dengan di Laravel ataupun mungkin di Bootstrap. Dua hal tersebut kan pasti harus di-download ya. Dua framework tersebut juga harus di-download. Berarti ya kita hal-halnya itu juga sama untuk di jQuery juga harus di-download. Jadi
Carinya, teman-teman tinggal kunjungi aja di browser kalian, tinggal ketikin aja jQuery, download gitu ya. Nah, nanti tinggal di-enter. Nah, nanti akan dibawa ke beberapa situs. Nanti boleh download yang awal aja, yang di sini. Ini tinggal diklik. Kemudian kalau udah diklik kayak gini, nanti kita tunggu. Pilih yang paling awal aja, itu situs utamanya. Jadi ada jQuery.com. Nanti akan dibawa ke downloading untuk jQuery-nya. Nanti ini versi terbaru paling terupdate itu ada di 3.7.0. Jadi ini versi paling terbarunya. Kalian boleh download yang ini, yang download the compressed production jQuery 3.7.0. Nah, ini tinggal diklik. Nanti dia akan kasih kayak semacam codingan, mungkin sebutannya kayak codingan ya. Di sini codingan secara full. Nah, ini yang kalian coba nanti taruh di script kalian. Ini sebenarnya tinggal di copy aja, Ctrl A, Ctrl C, kayak gini. Oke. Kemudian nanti tinggal di kalian taruh di bagian file kalian di sini. Jadi caranya sih simpel, tapi kalau yang Bapak coba tunjukkan ini adalah cara secara offline, teman-teman. Jadi ada dua cara sih ya. Nanti Bapak coba tunjukin yang secara uh, online. Ini kalau yang secara offline, teman-teman tinggal download aja filenya dari jQuery-nya, kemudian tinggal setelah download kan dikasih kayak gini ya. Ini kan nggak ke download otomatis gitu ya. Ini tinggal di copy aja, nanti tinggal dipindahkan ke file kita yang ada di sini, di Visual Studio Code-nya untuk di editornya. Tapi ini secara, pertunjukan ini secara offline, ingat ya, secara offline. Nah, kemudian kalau udah di copy kayak gini, selanjutnya gimana Pak gitu ya? Selanjutnya ya berarti teman-teman nanti tinggal bikin foldernya dulu. Misalnya, Bapak coba cari di bagian project yang kita kemarin di sini. Kita tinggal bikin aja foldernya. Nanti untuk menampung semuanya maksudnya. Kita bisa bikin misalnya tutorial, misalnya jQuery gitu aja. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau udah, ini kita tinggal ke file, ke Visual Studio-nya lagi, ke file, kemudian ke open folder. Nah, nanti kita tinggal cari aja filenya itu adanya di, atau mungkin foldernya itu ada di mana. Kita tadi taruhnya di exam htdoc. Ini bebas ya mau taruhnya di bagian mana, tergantung dari teman-teman, nggak harus di exam juga sih, gitu ya. Nah, ini tinggal di select foldernya. Nah, nanti kalau udah kebuka, dia biasanya nanti akan munculin di paling kiri sini. Nah, nanti kalau sudah muncul, kita tinggal bikin file untuk kita taruh sintak-sintak yang tadi kita ada copy gitu ya di jQuery, itu untuk ditaruh di dalam sini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita ada tanda plus di sini kalau untuk yang memakai Visual Studio Code gitu ya. Ini tinggal diklik. Nah, di sini tinggal kalian kasih nama gitu ya. Nama mungkin dari file yang nantinya kalian akan pastekan file dari si jQuery-nya. Misal, kita kasih nama kayak gini, misalnya jQuery, misalnya kayak gini, jQuery.js gitu ya. Nah, dia biasanya nanti akan mendetek otomatis, misalnya jQuery.js. Nanti kalau udah di enter, nah ininya tinggal dipasang di sini. Nah, kita coba pastekan dulu. Nah, nanti kalau udah dipasangkan, teman-teman, nanti kalau udah dipasangkan seperti ini artinya udah kita dapatkan untuk file dari si jQuery-nya. Nah, kalau belum ada ini, biasanya kita belum bisa memakai fungsi dari si jQuery-nya. Jadi kalau kalian harus memakai ini, dan nantinya file ini kita harus panggil di dalam HTML kita. Kalau enggak, ya kita nggak bisa memakai dari fungsi si jQuery-nya. Nah, ini udah kita buat gitu ya. Nah, ini kalau secara secara offline. Nah, kalau secara online, ya sebenarnya teman-teman tinggal yang mana saja yang paling menurut teman-teman itu yang paling mudah gitu ya. Ya kalau mungkin secara online itu lebih mudah ya mungkin bisa menggunakan yang online. Kalau secara offline yang paling mudah ya mungkin bisa memakai yang offline. Nah, sebelum mungkin masuk ke yang online, kita bikin dulu aja ya. Di bagian sini tuh kita bikin ada satu file
lagi, kita kasih nama misalnya index.html. Gini ya. Index.html. Ini untuk file kitanya nih nanti. Kita bikin dulu untuk ininya. Sorry. Kita bikin strukturnya dulu deh ya. Misalnya ininya nggak keluar ya. Bapak coba pakai cara cepat nih. Bentar ya. Nah, oke. Nah, kalau udah kita bikin struktur HTML-nya, itu nanti bisa pakai, tadi sih Bapak pakainya shift, kemudian ada tanda seru, kemudian pakai tab. Itu nanti cara cepat untuk bikin kayak struktur bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman boleh coba deh. Pakai shift, kemudian pakai tanda seru, kemudian di tab aja. Nanti otomatis akan terbuat strukturnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, ini kita bisa masukkan teman-teman di bawah sini, di atas dari title. Nah, teman-teman nanti bisa masukkan seperti ini. Jadi bisa pakai script, gitu ya, type. Ini sampai sama kayak cara-cara ini, teman-teman. Cara-cara apa? Kita manggil dari JavaScript yang pernah kita pelajari dulu. Nah, misalnya gini, teks JavaScript, kemudian search. Search-nya itu adalah berarti file kita, misalnya jQuery.js, ini tinggal ditutup. Nah, seperti ini. Kalau udah tinggal di-save. Nah, ini kalau sudah, kemudian ini tinggal kita bikin ininya, misalnya ada teksnya lah ya. Misalnya hello world. Misalnya contoh gini. Nah, nanti kalau sudah, ini tinggal kita coba run, atau mungkin coba di-showin di browser kita. Ini kita buka di ini aja ya, jangan di Microsoft Edge. Kita buka di sini aja. Di Mozilla, di Chrome aja, teman-teman. Nah, ini udah berhasil tampil. Kalau teman-teman mau lihat, biasanya untuk di jQuery itu sudah benar-benar masuk ke dalam file HTML kita atau enggak. Biasanya teman-teman tinggal cek di bagian sini. Di sini ada inspect. Mungkin bagi teman-teman yang pernah pakai inspect untuk melihat struktur dasar dari website, biasanya untuk kayak semacam mungkin referensi bentuknya gimana sih kalau struktur dasarnya. Nah, itu bisa lihat di inspect. Biasanya kalau di dalam satu halaman website itu kelihatan semua gitu ya, dari mulai codingan HTML-nya, tampilan awalnya gimana, bagian-bagiannya itu bisa dilihat di inspect. Nah, kalau kalian mau lihat di jQuery-nya itu udah masuk atau belum, tinggal ke konsol di sini. Nah, biasanya kalau di sini ada bacaan mungkin masih ya tanda merah gitu ya di bagian konsol ini, berarti tandanya jQuery kalian mungkin masih ada yang perlu diperbaikin, atau mungkin sintaknya masih ada yang salah, atau codingannya ya sebutannya. Nah, kalau di sini kita sudah berhasil mungkin memasukkannya nih dari si jQuery-nya ke dalam file kita di sini, di indeks ini, dan di sini nggak ada merahnya nih, gitu ya, kalau kita lihat. Nah, ini berarti kita berhasil. Contoh yang gagal itu misalnya nama jQuery-nya kita ubah nih, .js yang misalnya kita tambahin KKK gini, kemudian di F5. Nah, nanti kalau ada bacanya itu ada get file bla 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 gitu ya. Nah, ini artinya mungkin masih ada yang salah di bagian, mungkin dikasih tahu juga nih di bagian index.html, line-nya line berapa, nah itu dikasih tahu di sini. Nah, ini artinya mungkin filenya yang kita tuliskan itu masih ada yang salah di bagian sini. Nah, kalau kayak gini berarti nanti kalian bisa cek mungkin ada yang salah di codingan kalian. Nah, ini kita balikin lagi. Nah, ini kita save, kemudian kita F5 lagi. Nah, ini berarti tandanya kita sudah berhasil. Nah, ini kalau secara offline. Jadi kalau enaknya itu kalau secara offline, kita nggak harus terkoneksi dengan internet, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau secara online, nah ini agak beda nih. Kalau secara online, teman-teman coba akses. Di sini ada namanya itu, mungkin kalian bisa ketikkan misalnya ya. Kalau di sini sebutannya sih, ada satu situs, kalian ketikin kayak gini, ada hosted libraries. Nah, di bagian developer.google.com, di sini sebenarnya di developer.google.com ini isinya itu ada beberapa
sebutannya codingan untuk memanggil libdaris dari mungkin beberapa bagian saja, misalnya ya. Mungkin kayak ada beberapa nih di bagian sini sih, mungkin yang paling kita sorotkan kan mungkin di jQuery-nya ya. Sebenarnya mungkin masih banyak lain nih untuk di bagian libdarisnya yang bisa kita panggil. Nah, kita coba sorot di bagian jQuery yang ini aja, jangan yang mobile, tapi yang ini. Diklik aja sama kalian. Nah, nanti akan dibawa ke bagian jQuery-nya. Nah, yang ini yang kita pakai. Ini tinggal di copy aja, yang ininya. Nah, nanti kalau ininya udah di copy, gitu ya, yang bagian sininya. Nah, ini tinggal diganti aja yang ininya. Nah, ininya tinggal diganti dengan script dari si developer.google.com. Nah, ini yang dipakai nih, teman-teman. Jadi kita cuma butuh ya codingan ini aja. Tanpa perlu kita bikin, kalau tadi kan kita bikin ini ya, jQuery.js gitu ya. Ini kita buat yang isinya itu adalah file dari si jQuery-nya. Nah, kalau ini berarti ininya search-nya atau mungkin file dari si jQuery itu adanya di situs ini. Nah, di situs ini. Jadi kalau kalian mungkin nanti kasusnya nggak online, artinya offline ya sebutannya, ya ini nggak bisa diakses. Gitu aja. Karena dia ngambil itu dari search-nya itu ke http ayak.googlefc.com gitu ya misalnya. Nah, ini yang akan diakses. Jadi kalau secara online, karena Bapak mungkin terkoneksi ke internet, jadi seharusnya sih bisa ya. Kita coba dulu. Kita coba save, kita coba buktikan apakah mungkin yang secara online itu juga bisa dilakukan. Nah, kita F5, tadi kita ada F5 ya. Nah, di bagian konsol itu nggak ada tanda error, berarti artinya sudah masuk juga ke jQuery kita itu ke dalam si index di sini. Nah, ini udah kita buktikan di tampilan yang kita buat di sini. Nah, mana yang lebih mudah dari teman-teman, itu yang kalian mungkin nanti akan gunakan. Kalau Bapak sih lebih mungkin menyarankan teman-teman mungkin bisa menggunakan dari yang ini, gitu ya, secara offline aja, karena mungkin bisa digunakan dimanapun kalian mungkin nanti berada gitu ya, tanpa harus mungkin terkoneksi dari internet, seperti itu. Tapi kalau lebih enak memakai ini juga boleh, tapi kasusnya harus terkoneksi dari internet, gitu ya. Nah, ini yang teman-teman coba pahami. Kita nggak apa-apa pakai yang online aja, selama masih ada koneksinya tapi ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke indeksnya di sini, tetap di indeks ini. Nah, kalau sudah, kita sudah mempelajari mungkin dari cara download, cara online dan juga offline. Teman-teman juga mungkin sudah paham juga untuk dapetin dari jQuery itu seperti apa, gitu ya, yang kita udah buat. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau coba teman-teman memakai fungsi yang kedua, gitu ya, dari topik kita yang kita bahas, yaitu memakai fungsi dari selector. Nah, untuk selector sendiri, kita tadi udah bahas juga, intinya kita bisa memanipulasi dari setiap elemen yang kita pakai. Misalnya mungkin elemennya itu adalah si selector tag, atau selector ID, selector class. Nah, itu kita bisa memakai dari setiap masing-masingnya gitu ya, yang kita bisa terapkan juga. Nah, yang harus teman-teman siapkan adalah, misalnya nih, kita punya ada, misalnya yang Bapak coba demokan pertama kali itu adalah si selector class, class lagi. Selector tag dulu deh ya. Jangan kelas dulu, tag dulu aja. Misalnya di sini kita ada dua deh ya. Di sini satu lagi itu adalah paragraf. Paragraf. Nah, kita coba save dulu. Paragraf. Nah, kita coba F5. Nah, ini udah masuk ya. Selector dan juga selector tag dari H1 dan juga P, paragraf gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita perlu satu file lagi. Kalau ini kan untuk si jQuery-nya. Ini yang paling terpenting juga, ini harus wajib ada. Jadi kita bikin ada nama itu script.js. Ya, kita bikin namanya itu script.js. Ini boleh bebas namanya apa aja, silakan. Kemudian kalau sudah, script.js ini gunanya untuk apa Pak gitu ya? Ini untuk menaruh dari semua file yang kaitannya dengan JavaScript yang kalian buat. Jadi JavaScript itu kita nggak taruh di sini, tapi nanti kita taruhnya di bagian sini. Nah, gimana kalau untuk di indeksnya?
sama caranya itu kayak semacam teman-teman mungkin memakai fungsi dari mungkin kita pernah belajar dari CSS secara inline ya. Kita kan udah pernah belajar ya, inline, ada juga yang apa namanya di luar dari inline gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah kita panggil nih. Teman-teman kita kan udah punya si script-nya ya. Kita bikin dulu script misalnya, kemudian type. Ini kayak CSS pada umumnya. Text, kemudian slash, ada JavaScript seperti ini. Kemudian baru search. Search-nya itu yang kita search adalah si script-nya. Sorry. Nah, script-nya itu yang kita coba panggil, gitu ya. Kemudian kita tutup. Nah, kayak gini. Nah, script-nya itu kan belum ada isinya, jadi belum ada fungsi yang bisa kita masukkan atau mungkin belum berlaku di bagian index.html-nya. Nah, jadi script-nya apa yang kita harus tuliskan? Nah, yang kalian harus tuliskan adalah sintaknya itu seperti ini. Jadi ada dolar dokumen seperti ini, kemudian .ready. Nah, .ready, kemudian kita pakai function kayak gini. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian di dalamnya sini kita tinggal tuliskan mungkin fungsi selector tag apa yang kita nanti akan mau buat. Gitu. Jadi cuma memakai ini aja sih, teman-teman yang kita pakai. Nah, kemudian kalau sudah di sini, nah di sini kita tinggal ini ready-nya nggak apa-apa deh, kita lihat gini ya. Jadi kita coba lihat dulu. Ya, kita mau pakai selector tag. Misalkan lagi. Oke. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Nah, kita punya dua nih, teman-teman. Ada nama itu selector tag, gitu ya. Selector tag. Kemudian yang di H1 dan juga di yang di P itu ada tulisannya itu paragraf. Nah, kita mau coba dulu misalnya yang pertama dulu deh. Kalau kita memakai dari selector tag, biasanya dibuka dengan dolar dulu. Seperti ini. Nah, kemudian baru tag-nya mana yang kita akan ubah atau mungkin yang akan kita manipulasi. Kemudian baru .css, misalnya contoh kita mau memakai CSS. Kemudian baru nanti kita tinggal memakai properties-nya. Misalnya mungkin memakai color, contohnya. Kemudian baru event-nya apa. Misalnya red, contohnya ya. Jangan sampai lupa titik komanya. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman bisa lihat di bagian sini, di F5. Nah, nanti akan terubah di bagian si selector tag-nya. Sebenarnya fungsinya yang Bapak coba tunjukkan ini hampir sama kayak di CSS, teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin memakai dari Bootstrap, ya sebenarnya hampir sama gitu ya, framework-nya yang kita coba tunjukkan di bagian sini. Cuma bandingin mungkin dengan yang kalian nggak memakai dari framework dari si Bootstrap atau mungkin Laravel ataupun ya yang kita pelajari hari ini yaitu adalah jQuery. Itu akan lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan ini untuk selektor yang kalian harus buat gitu. Nah, jadinya bentuknya dia akan berlaku untuk si H1 karena kita tulisnya di bagian sini untuk di bagian H1-nya. Dan kita memakai fungsinya itu adalah .css yang kita berikan fungsinya, kemudian untuk properties-nya kita memakai untuk color dan untuk event-nya kita memakai untuk di fungsinya itu untuk mengubah dari si H1 itu adalah si red yang kita buat coba mungkin ubah warnanya gitu ya. Nah, untuk di P ya, ini juga bisa juga dilakukan. Ya, untuk di P kita bisa juga lakukan dengan cara yang mungkin sama. Jadi tinggal memakai contoh itu ada dolar, kemudian tinggal dituliskan aja di bagian mana, misalnya P, itu untuk paragraf, kemudian .css, kemudian tinggal tuliskan untuk properties-nya, dan itu event-nya apa yang akan dituliskan. Seperti ini. Misalnya jangan red juga deh ya, kita ganti deh. Jangan red juga, misalnya blue. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal refresh lagi. Nah, tulisannya otomatis di bagian P-nya, atau mungkin tulisan paragrafnya itu jadi warna biru. Nah, ini bisa kita lihat. Caranya sih sebenarnya simpel seperti ini. Yang paling terpenting adalah teman-teman tahu
untuk penulisannya untuk selektor itu formatnya seperti apa. Tinggal nanti ya dikembangkan saja teman-teman untuk penulisan dari atau mungkin pemakaian dari fungsi selektor untuk di tag ataupun mungkin nanti yang di ID ataupun di kelas gitu ya. Yang penting penulisannya sudah paham. Nah, nanti kalau ini sudah berhasil gitu ya. Kita sudah berhasil untuk membuat dari selektor untuk di bagian tag gitu ya yang kita buat. Nah, ini kita bikin jadi ada div-nya aja. Nah, kita taruh div-nya itu di bagian sini, nanti supaya berlanjut gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, ini untuk di bagian selektor tag, teman-teman. Nah, kalau sudah bisa, kemudian kita coba demokan lagi. Mungkin Bapak coba tunjukkan kita memakai div lagi. Kita buat untuk div yang kedua ini, atau mungkin fungsi yang kedua, kita cobain mungkin memakai dari kelas gitu ya. Kalau memakai dari kelas, karena kelas itu identik dengan nanti teman-teman mungkin nanti bisa pakai itu memakai mungkin beberapa fungsi gitu ya. Kalau kelas itu kan biasanya identik dengan titik gitu ya. Kalau mungkin ID identik dengan tanda pagar gitu ya. Nah, jadi kita bikin dulu nih. Misalnya di sini ada misalnya H2 deh ya. H2 misalnya kelas kita kasih nama misalnya di sini ada judul contoh ya. Kemudian kita kasih di sini selektor kelas. Oke, kemudian yang berikutnya kita kasih untuk P-nya, kita kasih nama kelasnya itu untuk paragraf misalnya. Oke, paragraf kita kasih di sini itu tulisannya paragraf. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Seharusnya sih P-nya yang ini kayaknya akan kena atau mungkin ngikut bagian yang ini. Karena di sini kalau dilihat P-nya itu berlaku untuk semua P gitu ya. Kalau ada semua P berarti dia nanti akan warnanya itu akan biru gitu ya. Kalau kita lihat di sini. Ya, betul ya. Di sini akan biru karena dia akan ngikut dari si jQuery yang ada di atas ini. Nah, sedangkan yang di bawah sini juga pasti akan ikut gitu ya karena sama-sama P di sini. Nah, hal itu juga berlaku juga kalau di sini diubah jadi H1 ya. Dia akan ikut jadi warnanya itu akan warna merah ikut yang di bagian sini. Gitu, karena ini H2 jadi belum ada fungsinya apa-apa dari H2 jadi nggak diberlakukan untuk pemanggilan tapi memasukkan si fungsi dari si jQuery-nya untuk di H2. Nah, selanjutnya kalau untuk penulisan dari kelas dari script-nya sih sebenarnya sama teman-teman untuk di struktur kelas gitu ya. Kita memakai tanda yang sama misalnya kayak dolar gini gitu ya. Kemudian ada dolar, kemudian kita tinggal panggil dari kelasnya apa. Kita di sini harus ingat nama kelasnya. Kalau ada kelupaan sedikit itu akan nggak berlaku untuk di kelas tersebut. Jadi kita panggil sesuai dengan kelasnya. Jadi itu namanya itu judul. Dan jangan sampai lupa, dia itu identik dengan tanda titik, gitu ya, atau mungkin dot. Nah kemudian kita tinggal panggil untuk CSS-nya, misalnya kita pakai. Kemudian kita pakai background, mungkin yang agak beda dia. Kita pakai background color misalnya seperti ini. Background color kita coba isikan eventnya itu adalah red. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, ya, ini udah berhasil kita buat, kemudian kita coba tes. Nah, nanti di bagian selektor kelasnya, dia berubah jadi warna merah, teman-teman. Jadi di sini, di bagian sini kita berubah jadi warna merah karena kita berikan background color. Gitu ya, bukan mungkin beda dengan color ya. Kalau color berarti hanya teksnya saja, kalau background color berarti di belakangnya teks, kayak semacam highlight gitu ya, sebutkannya. Nah, kalau untuk yang bagian judul, kalau untuk bagian yang P-nya, kita coba cari, P-nya itu kita bikin jadi gini aja ya. Paragraf, kita panggil dulu .css. Nah, kemudian kita bikin jadi color
Nah, di sini kita bikin, mungkin kita bikin gini aja deh. Warna itu salmon misalnya. Oke, kita coba F5 dulu, kita coba tes. Ya, betul ya. Kita bikin warnanya jadi merah. Di sini ada mungkin ada bukan red ya, kita pakai salmon. Tapi di sini kalau teman-teman lihat sama fungsinya dengan yang ada di judul, di paragraf. Cuma bedanya mungkin di bagian propertiesnya aja yang kita bikin berubah gitu ya. Tadi mungkin memakai background color, sekarang mungkin memakai color. Nah, ini bisa dikembangkan lagi sama teman-teman, mungkin bisa memakai yang lain pun juga sama gitu ya. Mungkin bisa digunakan lainnya fungsi yang di bagian properties, dan bisa dikeluarkan lagi, mungkin ya sampai sama penggunaan dari CSS gitu ya, teman-teman. Oke, nah untuk di bagian kelas kurang lebih seperti ini. Nah, gimana kalau di bagian ID? Nah, kalau ID dia juga hampir sama, nggak jauh berbeda gitu ya. Nah, jadi di bagian ID itu kalau di misalnya di H-nya ya, kita mungkin coba lihat di H-nya, kita nggak nulisin kelas, mungkin sampai sama kayak di CSS, yang kita tuliskan adalah ID-nya, teman-teman. Jadi ID-nya apa nih? Misalnya contohnya, misalnya judul gitu ya. Nah, misalnya di sini kita tulisin, misalnya selektor ID gitu ya. Nah, untuk di P pun sama. Di P pun kita tinggal tuliskan ID-nya apa. ID-nya misalnya untuk si paragraf, misalnya contoh gini. Nah, di sini kita tinggal tulis paragraf. Oke. Nah, untuk di bagian div-nya yang ketiga, ini kita buat sudah berhasil. Kemudian kita beralih ke script-nya, teman-teman. Di script-nya sini kita tuliskan saja, misalnya selector ID, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama ya, teman-teman, dari dengan yang di atas, sintaksnya, atau mungkin codingannya. Jadi kita cuma memakai yang bedanya itu adalah di bagian tanda pagar gitu ya. Tanda pagar misalnya judul gitu ya. Karena kita di sini memakai ID. Kecuali kalau kita memakai kelas ataupun mungkin HTML, ya berarti kita nggak usah memakai titik ataupun mungkin tanda pagar gitu ya. Itu nggak diperlukan. Nah, tapi kalau untuk di ID, teman-teman memerlukan tanda pagar gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita memakai CSS, kemudian tinggal kita mungkin bikin contoh, kita ada yang lain deh, misalnya kayak border, itu kan bisa ya. Border kita bikin jadi 2px, misalnya, contoh kayak gini. Kemudian warnanya kita bikin jadi warnanya apa ya? Kita jadiin satu aja solid blue deh misalnya. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi kita bikin, kita kasih propertiesnya itu adalah border, kemudian kita untuk eventnya itu kita bikin 2px besarnya. Warna itu adalah warna solid blue. Kita coba save, kemudian kita coba jalankan. Seharusnya di bagian sini nanti ada garisnya. Oh ya, benar ya. Di bagian sini ada garisnya, bentuknya warnanya biru. Seperti ini. Nah, ini kalau 2px, kalau mungkin dibesarin lagi, mungkin akan lebih besar lagi gitu ya. Dan warnanya itu kita bikin jadi warna blue atau mungkin warna biru. Nah, kalau sudah, kalau untuk di bagian sini juga bisa, di paragraf. Misalnya kita bikin $ paragraf, kemudian .css, kemudian kita bikin di sininya sama di border, kita bikin 2px, warnanya kita bikin solid green misalnya. Nah, kita coba save. Nah, ini solid green. Kemudian kita coba lihat F5. Nah, dia mungkin akan mendeteksi dari bordernya, ya. Kita bikin 2px dan warnanya hijau. Nah, bentuknya seperti ini ya. Hanya bedanya itu adalah di pagarnya aja. Udah, itu yang bikin beda dari kelas dengan kelas ataupun dengan tag yang mungkin digunakan di ID. Nah, sebenarnya kalau untuk fungsi di bagian selektor itu ada cukup banyak, teman-teman, yang bisa mungkin kalian kembangi lagi gitu ya. Kalau untuk di fungsi-fungsi mungkin yang ada di selektor, karena cukup banyak sekali. Salah satu contoh yang teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa kunjungi satu situs, ada namanya itu WhatRisco, WhatsApp jadinya. Ini kelihatan otomatis nih.
WhatsApp jadi. Web3 School. Web3 School. Nah, Web3 School nih teman-teman. Ini ada satu website yang memang digunakan untuk belajar web karena ini ada cukup banyak mulai dari HTML, CSS dan mungkin salah satunya ada juga untuk si jQuery untuk dipelajari oleh teman-teman. Di bagian tutorial kita coba lihat ada Learn jQuery, kita coba klik aja. Kita cari yang reference-nya ya di paling bawah. Ini kan ada jQuery tutorial awal. Ini boleh dipelajari nih dari awal sini ke effect, ke HTML. Ini ada cukup banyak nih. Teman-teman bisa kembangin sendiri, bahkan bisa di try it lagi gitu ya. Artinya dicoba, langsung dicoba. Tuh ada juga mix, ada juga example. Nah, kita ke reference, kita cari ada selector, jQuery selector. Nanti diklik aja jQuery selector. Nah, di sini ada cukup banyak nih, teman-teman. jQuery selector ada cukup banyak. Nah, nih. Kita bisa lihat mungkin ada table yang di sini. Ini ada cukup banyak sektor-sektor yang kita pakai atau mungkin yang bisa kita pakai. Tadi kita hanya tunjukkan mungkin untuk ID, kelas gitu ya. Ini yang kita coba tunjukkan sama mungkin untuk di tag. Sebenarnya masih banyak lagi, ada elemen, ada juga tanda bintang. Bintang itu berarti artinya all elemen, artinya untuk semuanya. Nah, masih banyak sekali nih. Ada first child, ada juga first of type gitu ya. Nah, kita coba-cobain yang ini aja deh. Misalnya yang awal dulu deh ya. Kita coba-cobain untuk yang tanda bintang. Tanda bintang itu untuk select itu untuk all elemen, artinya untuk semuanya. Nah, kalau untuk diterapinnya, misalnya gimana ya? Bapak coba contohkan, gini aja deh. Misalnya kita punya div, di sini itu kita misalnya ada H4, misalnya di sini ada paragraf. Nah, ininya kita bikin jadi ada 4 ya. Kita copy aja biar lebih cepat. Nah, kita punya H4 untuk tulisan itu berkaitan dengan paragraf. Nah, kemudian kita coba save, kita coba F5 dulu. Nah, ada paragraf, 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 dan seterusnya gitu ya, sampai 4 kali. Nah, kemudian kita coba pakai script gitu ya, di bagian sini. Script, kalau paragraf kayaknya enakan kita pakai fungsinya itu jangan yang al ya. Kalau yang al itu cuma kayak gini nih teman-teman. Kalau yang al ya, coba tunjukin yang al dulu deh. Al itu cuma kayak gini doang sih. Contoh ya, teman-teman. Contohnya misalnya kalau kita pakai al itu formatnya itu sama kayak gini. Nah, cuma di bagian yang biasa kita taruh ID dan juga kelas maupun tag itu kita ganti jadi tanda bintang atau tanda al. Nah, kemudian tinggal ditaruhin aja ininya. CSS kayak biasa formatnya. Kemudian propertiesnya apa? Misalnya contoh apa ya? Background gitu ya. Background misalnya color. Contoh ya, teman-teman. Terus kemudian kita bikin jadi misalnya sky blue deh. Nah, kalau kita terapin kayak gini, ini seharusnya sih background-nya keganti semua. Kalau kita bikin jadinya kayak gini ya. Coba dulu ya, kita F5. Ya, betul ya. Jadi yang di bagian sini pun keganti nih, teman-teman. Background color yang ada di bagian si judul, itu yang tadinya red, itu berubah jadi blue semua. Karena kita memakai tanda ini. Gitu. Ini untuk yang di bagian si ini ya, di bagian elemen. Nah, bisa juga untuk yang di sini nih, teman-teman. Kalau untuk yang berikutnya itu yang Bapak coba tunjukkan, misalnya kita ada 4 paragraf, teman-teman. Kalau kita coba demokan, ada satu fungsi sih yang Bapak coba pernah pakai juga, artinya pernah diterapin juga di pembuatan dari websitenya. Bentar, Bapak coba cari, nah ini, indeks yang kita bisa pakai, teman-teman. Nah, ini ada Eki, tulisannya itu Eki, buka kurung, indeks, tutup kurung. Nah, ini bisa dipakai untuk, kalau di sini sebutnya untuk for ya, for element.
list, tapi dimulai dari startnya itu dari nol, kayak semacam array. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar array kemarin dulu, gitu ya, itu seharusnya sudah paham mungkin untuk urutan array, gitu ya, konsep array gimana, itu seharusnya sudah paham. Nah ini sama, karena dia mau pakai indeks, jadi akan dimulai dari startnya itu dari nol, gitu. Nah misalnya kalau kita punya kasusnya itu kayak gini, gitu ya, kemudian kita coba terapkan dari fungsi ini. Nah, caranya gimana? Misalnya, contoh ya. Contohnya kalau kita bikin jadi, contohnya ya, kita bikin contohnya kayak gini. Misalnya H4, tadi H4 atau H berapa ya? Coba lupa. H4 ya betul ya. H4 misalnya, kemudian kita bikin .css, kemudian kita bikin background-nya itu, background color-nya itu, kita bikin jadi warna yellow. Nah, contohnya gini. Ini seharusnya dia jadinya itu 4 tulisan paragraf ini, dia akan berwarna kuning untuk background color-nya. Benar ya? Nah, dia akan berwarna kuning di bagian sini. Nah, kenapa kok si dolar lagi, si tanda bintang atau si al-nya ini kok nggak deteksi dari sini, gitu ya? Karena konsepnya itu dia akan ngebaca dari atas teman-teman ke bawah. Jadi yang kita gunakan si sky blue-nya ini akan berlaku untuk yang di bagian sini. Nggak berlaku untuk di bagian yang bawah dari si sky blue. Gitu. Konsepnya dia berarti hanya berlaku untuk halnya itu hanya di bagian atasnya saja. Karena dia akan membaca dari atas ke bawah. Seperti itu. Jadi kayak konsep ya Java ya. Java, bahasa C, itu kan sama ya. Itu akan membaca dari atas dulu ke bawah. Ya pada umumnya lah ya, pemrograman pada umumnya kan juga pasti akan membaca dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah, nah ini bentuknya seperti ini. Nah, gimana kalau kita mungkin warnanya agak beda nih? Kita mau bikin warnanya misalnya, kalau kita bikin warnanya, ini anggap aja ini 0, 1, 2 gitu ya. Nah, misalnya di sini deh, kita mau bikin warnanya. Yang lainnya itu kita nggak bikin warnanya gitu ya. Jadi yang ketiga aja yang kita bikin warnanya dengan menerapkan dari si indeks ini. Gitu ya. Dan ini ada sintaknya tuh. Ini tinggal kita ikutin aja sih, teman-teman. Bahkan di dolar lagi. Yang di example untuk di bagian sini juga udah ada tuh. Jadi bisa kita ikuti nih. Ini websitenya cukup bagus untuk belajar di awal, teman-teman tuh. Ada example-nya, ada contohnya. Nah, tadi mana kita coba lihat lagi. Nah, contohnya kayak gini. Nah, berarti kita tinggal tuliskan. Ini kita copy aja deh, biar lebih cepat. Copy, kita pasangkan di sini. Nah, di bagian sini kita tinggal tambahkan. Kalau di sini kalau kita lihat, dia ada tuh ada titik 2 gitu ya. Nah, kayak gini. Titik 2, kemudian tinggal kita tuliskan Eki, buka kurung, tutup kurung gitu ya. Kita tuliskan di sini angkanya ke berapa. Misalnya kedua, contoh ya. Nah, nanti kalau sudah, ini tinggal di-save. Nah, kita lihat ke sini. Seharusnya sih yang ini, gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu. Oh, coba kita lihat lagi. Kok masih nggak berlaku? Eki-nya 2, betul ya? Eki-nya 2, background color yellow. Bentar, Eki-nya 2. Coba deh, Bapak coba lihat dulu. H4, saya udah save kan ya? Coba, ada yang masih error nggak ya? H4, sorry ini H4. Ya H4 ya benar. Ada yang masih ini enggak ya? Si kurang lengkap background, color, yellow. Coba Bapak komen dulu deh. Coba ya. Kenapa kok nggak masuk gitu ya? H4
kemudian key-nya kita tuliskan key-nya, kemudian kita tuliskan 2. Oke, .css. Nah, kita coba tuliskan background. Kita coba dulu ya. Kemudian kita bikin yellow. Kayaknya harus dihapus deh. Kayaknya dia akan ngedeteksi tetap yang di atas gitu ya. Coba dulu ya. Kalau yang di atasnya masih ada, kayaknya dia bakal ngedeteksi tetap yang di atas. Nah ya, betul ya. Jadi seharusnya sih yang ini betul. Tapi karena mungkin ada yang di atas ini, nah yang ini, dia tetap ngebaca yang ini sih teman-teman. Jadi anggapnya itu, ya tadi konsepnya itu dia akan deteksi dari atas ke bawah. Jadi karena di sini mungkin masih ada yang ini, H4-nya dia akan melakukan yang ini dulu. Jadi kalau kita coba jalanin lagi, coba kita coba save. Ya, nah tuh, dia akan mungkin mendeteksi dari yang atas yang ini dulu nih. Nah, kalau ini mungkin di komentar, gue coba komentar. Nah, ini seharusnya sih berubah. Nah ya, betul ya. Ini bagian paragraf. Oke, jadi ininya mungkin dihapus aja ya, teman-teman. Ini akan dihapus. Nah, seperti ini. Kita coba rapikan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa digunakan juga dari yang untuk ini ya, fungsi yang ada di sini. Di karakter untuk di jQuery ada cukup banyak. Ada juga menu dari key, index. Ini untuk indeks penomoran mungkin secara urut gitu ya. Misalnya kalau ada list, teman-teman bikin list pakai list ya. Atau mungkin bullet list, atau biasanya mungkin untuk di fungsi HTML itu memakai li, itu bisa banget tuh. Teman-teman mungkin pakai seperti itu gitu ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman mungkin memakai itu, yang selanjutnya itu adalah kita coba lihat ke bagian bawah sini, kita coba cari ada nggak yang menarik lagi nih. Coba lihat. Nah, di sini ada cukup banyak nih. Ini menariknya itu kalau untuk di jQuery itu, teman-teman bisa terapin untuk di bagian tag HTML, teman-teman. Ada beberapa tag HTML yang bisa dipakai, misalnya, contoh, kita memakai untuk teks. Ini teks itu berarti untuk text box misalnya. Password, radio, ini untuk yang type-nya ya, yang checkbox, atau submit, reset, bahkan. Ini bisa diterapin sama teman-teman ke jQuery-nya, teman-teman. Jadi bisa juga digunakan pakai untuk ini. Nah, misalnya, Bapak coba ambil satu, yang mana ya? Ya, ini deh ya, yang submit, misalnya contoh ya. Kita coba contohkan, demokan satu, misalnya. Kita bikin di bawah sini deh ya. Nah, misalnya kita bikin ada 2 deh ya, submit sama button deh ya. Karena 2 ini yang Bapak mau coba demokan ke teman-teman. Nah, misalnya kita pakai input, ada type. Nah, kita bikin untuk yang si submit-nya dulu. Kemudian name. Nah, name-nya itu kita bikin kosongkan aja deh ya. Value-nya baru kita bikin jadi tombol 1 gitu ya. Nah, yang kedua kita bikin untuk yang berbeda nih type-nya. Ini untuk yang button. Kemudian name-nya itu kita buat value-nya. Misalnya tombol 2 kayak gini deh. Oke, nah tombol 2. Nah, kemudian kalau sudah dibuat seperti ini untuk button submit ya, dan juga untuk type-nya itu ada yang untuk button gitu ya. Kita coba F5 dulu. Udah terlihat belum? Nah ya, udah terlihat ya. Ada button, ada juga submit dan juga button tab-nya. 2 ini bisa digunakan oleh teman-teman kalau mau bikin kayak button gitu ya. Tapi depannya harus pakai input ya. Nanti kalau yang belum paham, coba pelajari dari HTML dasar ya, teman-teman. Penggunaan dari mungkin bikin text box gimana sih, bikin radio button gimana, bikin list box gimana ya, atau mungkin bikin button gimana gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari di HTML dasar.
Nah, kemudian kalau sudah, kita ke skip ke sini. Nah, kita coba bikin untuk codingan si jQuery-nya. Contoh misalnya kita bikin untuk yang si submit dulu, misalnya kita pakai $, gitu ya. Kemudian contoh lagi kita pakai misalnya ada input, misalnya submit. Contoh gini, kalau kita coba lihat di sininya ya. Nah tuh, benar ya? Kita pakai input, kemudian submit, misalnya gini. Atau mungkin nanti pakai button gitu ya, tinggal diubah-ubah aja. Kemudian .css. Nah, kemudian kita bikin di sini ada background. Oke. Kemudian di sini kita bikin color. Kemudian kita bikin di sini itu adalah green. Oke. Nah, kalau sudah, ini dipakai titik koma. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, ininya di save dulu. Kemudian kita F5. Nah, nanti akan berubah jadi warnanya itu adalah warna green. Kita lihat di sini codingannya. Jadi pakai input, -2, submit, gitu ya, di bagian tag-nya ya, atau mungkin di bagian ID atau kelasnya yang bisa kita taruh di bagian sini. Kemudian tetap sama fungsinya yang kita pakai. Di sini ada properties dan juga event-nya apa, fungsinya apa, untuk mengubah dari si submit ini, gitu ya, untuk type submit-nya. Jadi fungsinya sih sebenarnya sama. Fungsi apa ya, atau mungkin tag apa yang akan diubah, atau tag, type, ID, class, itu yang ditaruh di bagian sini. Nah, di bagian sini itu cuma hanya propertiesnya apa, kemudian nilainya apa, ibaratnya value-nya apa gitu ya, value yang akan ditampilkan apa, gitu, di bagian sini. Kemudian, nah ini bentuknya kayak gini. Kemudian kalau untuk di tombol 2 kita bikin kayak gimana ya? Oh, misalnya gini aja deh. Bapak coba buat yang agak beda, misalnya input. Nah, ini kita pakai yang button ya. Karena kan di sini tuh yang button. Ingat lagi ya, di sini ada button. Nah, ini kita pakai yang button. Kemudian .css. Nah, misalnya kita bikin jadi padding, kita bikin agak besar nih misalnya. Paddingnya itu kita bikin 2 px. Yang 2 px ya, 20 px biar lebih besar. Kita coba save. Oke, kita coba lihat. Kita F5. Nah, batanya otomatis jadi lebih besar tuh. Jadi kita bikin pakai fungsi ada nama itu padding. Jadi ini harus paham juga kalau untuk penggunaan dari CSS, berarti teman-teman harus paham dari fungsi si CSS-nya gitu. Misalnya kita pakai padding, background color, ataupun color gitu ya. Nah, untuk value-nya atau mungkin nilainya itu berapa. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini penggunaannya dari si apa namanya si submit dan juga si button. Nah, sebenarnya masih banyak sekali kalau teman-teman lihat di sini, masih banyak banget untuk fungsi-fungsi yang ada di sini. Ya, kalau lihat teman-teman lihat ini ada beberapa untuk elemen with type yang bisa diubah-ubah, mungkin kayak reset, ada juga image bahkan, ya, file, radio, ya, teks. Kalau yang di bagian atas ini lebih ke arah mungkin ada atribut untuk value-nya. Nah, ada visible, hidden. Nah, ini ada juga nih yang tadi Bapak coba bilang ke teman-teman, mungkin ada juga untuk mungkin kita bisa menghide, bisa memunculkan, menyembunyikan gitu ya. Nah, itu bisa memakai dua ini untuk digunakan. Mungkin lah itu kita menggunakan button atau apapun itu untuk mungkin menyembunyikan atau mungkin memunculkan gitu ya dari teks misalnya contoh. Dan mungkin masih banyak lagi nih. Tapi Bapak sih rekomendasi untuk teman-teman mungkin belajar di awal itu bisa langsung ke selector juga silakan. Tapi untuk belajar di awal, kalau untuk di Battery School, untuk teman-teman nanti mungkin bisa cobain di rumah, itu cobain dari yang mulai awalnya dulu di sini. Nah, di sini. Karena kan ini gratis gitu ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari uh, mulai dari awal dulu. Sampai nanti mungkin masuk ke introduction-nya.
Oke, nanti ada beberapa example kalau di home. Di intronya itu nanti lebih ke arah pengenalan awal ya, dari jQuery itu apa. Nah, jQuery itu mungkin dari ada basic yang harus dikuasai oleh teman-teman ketika mau belajar dari jQuery, HTML, CSS, JavaScript. Itu yang paling penting, tiga itu. Yang mungkin Bapak udah sampaikan di awal, di jQuery berarti teman-teman harus pahami dari tiga hal tersebut. Nah, barulah mungkin teman-teman nanti bisa masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Dan ini sih sama sih ya. Ini jQuery untuk get start-nya, gitu ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Sebentar. Bapak coba mute dulu. Oke, sorry teman-teman ada telepon sedikit. Oke, oh Mas Angga. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Sorry tadi ada telepon sedikit teman-teman. Oke, Bapak lanjutin lagi ya. Di hide dulu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari dari awal. Tapi kalau nanti tips Bapak sih kalau untuk belajar jQuery itu teman-teman minimal itu harus mengerti dari JavaScript dulu. Itu pelajaran paling awal atau mungkin paling dasar ya harus teman-teman kuasain. Nanti jQuery ini kan ada hubungannya dengan HTML ataupun dengan eh, apa namanya dinamakan dengan mungkin ini ya CSS, sorry JavaScript, HTML, CSS. Jadi kalau udah menguasai dari HTML minimal HTML dulu, kemudian untuk yang kedua itu adalah JavaScript dan juga CSS. Biasanya kan kalau CSS itu digunakan untuk penambahannya aja gitu ya sama teman-teman. Nah, itu bisa dipakai juga, bisa dikombinasikan. Bahasanya mungkin dari tiga bahasa pemrograman tersebut. Nah, ini diajari bahkan mungkin sampai di download untuk jQuery-nya juga bisa juga, bahkan lewat CDN-nya. Ini untuk yang basisnya itu yang tadi yang saya coba tunjukkan yang secara online bisa dipakai juga, mungkin caranya juga udah ada di sini. Nah, ini ada selektor, nah ini ada event juga ya. Event ini juga sebenarnya bisa apa teman-teman juga bisa pakai. Jadi kalau di event itu lebih banyak mungkin untuk berkaitan dengan button. Button misalnya kalau kamu boleh diklik, dia akan lakuin apa. Mungkin kayak semacam yang pernah kita tunjukkan waktu di pertemuan beberapa gitu ya di sebelum UTS. Itu mungkin paling banyak sih digunakan juga gitu ya kalau berkaitan dengan event. Nah, ini masih banyak nih. Tuh ada mouse down, mouse sleep, mouse enter. Nanti berkaitan dengan mouse semua nih, klik-klik, berkaitan dengan klik-klik pada umumnya. Nah, ada juga yang lebih seru itu yang di sini nih, teman-teman, di effect. Ini kalau di effect itu apa ya, membuat website itu jadi lebih menarik ketika mungkin menggunakan dari jQuery untuk effect. Baik itu mungkin untuk hanya sekedar dipakainya itu hanya untuk di buttonnya aja gitu ya. Bahkan itu juga lebih menarik gitu ya, teman-teman ketika menggunakan dari si jQuery untuk effect. Nah, ini bahkan teman-teman bisa juga try it yourself. Nah, nanti bisa ditunjukkan sama si Web3 School ya untuk contoh-contoh penerapannya gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, tuh. Ini kalau ketika kita mungkin menggunakan dari si button click gitu ya untuk di effect, di show, di hide, di show gitu ya, di show, di hide. Nah, contoh kayak gini. Nah, itu kita bisa terapin di bagian sini. Nah, ini scriptnya ditaruhnya di atas nih teman-teman. Beda dengan kita tadi ya. Kalau tadi kan kita bikin penggunaan dari JavaScript kan hampir sama dengan CSS. Ada yang secara inline, ada yang secara mungkin ya di luar, di outline gitu ya. Kita mungkin di luar dari yang mungkin HTML pakai gitu ya. Itu juga bisa juga diterapkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dicoba-coba sama teman-teman untuk beberapa example, ya example contoh-contoh yang bisa dipakai. Nah, ini ada mungkin udah masuk ke Ajax juga mungkin ada juga di sini. Ini cukup lengkap sih, teman-teman. Bahkan ada juga jQuery untuk quiznya, sertifikatnya juga ada. Oke. Nah, ini yang Bapak coba ulas sih, teman-teman untuk di pertemuan kali ini. Jadi
simpelnya sih mungkin Bapak coba ambil kesimpulan simpelnya sih teman-teman coba pelajari mungkin dari HTML dulu, kemudian ke CSS, baru ke Java, atau mungkin JavaScript lebih tepatnya, gitu. Jadi kayak alur, eee pelajaran kita, mungkin dari awal itu kan kita belajar HTML, kemudian ke CSS, kemudian baru ke Java. Nah, jadi nanti kalau udah JavaScript sorry, JavaScript, kemudian nanti kalau sudah, baru kita bisa masuk ke kayak semacam kayak Bootstrap. Bootstrap itu kan campuran mungkin antara CSS, PHP, PHP lagi, HTML sorry, HTML, ya JavaScript juga bisa masuk ke situ ke Bootstrap, PHP juga sebenarnya bisa masuk juga ke Bootstrap. Jadi, ya, beberapa bahasa pemrograman bisa di-combine dijadikan satu, sebelum teman-teman nanti memakai beberapa framework yang pernah kita pelajari gitu ya, mulai dari Bootstrap, Laravel, kemudian sekali ini kita belajar tentang, jQuery, gitu. Nanti next-nya mungkin kita cobain lagi mungkin untuk si jQuery ini bisa dibikin seperti apa lagi gitu ya. Mungkin kalau di, Whitelist School ini kan udah cukup banyak gitu ya, kalau kita lihat mungkin untuk tutorialnya atau mungkin untuk beberapa contoh-contoh atau example yang teman-teman juga bisa pelajari gitu ya secara mandiri. Nah ini yang kita coba ulas. Nah kalau ditanya mungkin jQuery ini nantinya, akan digunakan atau enggak, atau mungkin bakalan banyak digunakan atau enggak, tentunya kalau untuk di industri banyak sekali yang digunakan untuk yang bentuknya itu adalah framework. Karena balik lagi kalau kita menggunakan dari framework, mempermudah kita sih, meskipun pada awalnya mungkin ketika pembelajaran di awal, itu akan sedikit kebingungan gitu ya. Tapi pas, teman-teman mungkin gunakan di, pembuatannya, itu akan mempermudah sekali dalam hal mungkin ya mempersingkat coding-an, mudah dari hal kita mungkin untuk membuat dari coding-an, itu mungkin tugas yang dilakukan di dalam framework. Tentunya tapi pasti juga ada kelemahannya teman-teman di setiap framework. Misalnya mungkin kayak Bootstrap, Laravel, ataupun mungkin jQuery. Karena semuanya itu basisnya open source dan ya namanya juga open source pasti ada error-nya. Itu yang paling mungkin sering ditemukan juga. Mungkin ketika teman-teman mungkin sudah memakai, jQuery atau mungkin memakai Laravel, pasti sering ditemukan mungkin ada beberapa error yang kita nggak tahu nih, penyebabnya apa, padahal sintak kita udah betul, ataupun mungkin tag kita udah betul, tapi kok kenapa masih ada bug di sana. Ternyata mungkin nggak kesalahan dari sintak atau mungkin codingan yang kita buat, tapi ada kesalahan juga dari si, codingan ataupun mungkin bawaan dari si jQuery-nya kah, atau di Laravel-nya atau di Bootstrap-nya. Itu juga bisa juga, teman-teman. Itu sering banget karena basisnya open source, sesuai dengan, namanya, ya dibuka secara gratis, kita bisa download, bisa kita ubah-ubah. Nah, tapi terkendalanya adalah, ya kalau ditemukan misalnya ada bug ataupun error, makanya mungkin banyak ada forum-forum, kalau teman-teman mungkin biasanya sering nyari, eee, error-error ya, kalau Bapak kan sering juga nyari tuh error-error, misalnya kalau ada error, kita udah buntu banget itu pasti kan akan cari, ke googling, ke Mbah Google pastinya. Nah, di situ kan pasti ada beberapa forum yang biasanya ketemunya senasib dengan kita gitu ya. Nah, itu nanti bahkan ditunjukkan jalan keluarnya gimana atau mungkin solusinya gimana. Nah, itu kan pasti ada beberapa forum yang ngebahas tentang ya open source atau mungkin framework tersebut gitu ya. Nah, itu juga sangat membantu banget kalau teman-teman mungkin nanti ketemu kendala, berkaitan dengan ya codingan yang error ataupun, bug gitu ya di sistem. Nah, itu juga bisa dilakukan salah satunya alternatifnya untuk mencari jalan. Tapi kalau sekarang udah banyak sekali sih ya. Bahkan kalau sekarang itu yang Bapak coba lihat-lihat itu bahkan seorang yang memang nggak ahli dalam bidang, pemrograman misalnya kayak bikin website, bikin aplikasi, karena udah kebantu dengan AI, zaman sekarang itu, AI itu udah menjamur juga teman-teman, kalau mungkin kita bahas tentang AI. Bahkan AI untuk pembuatan dari sisi website itu juga udah ada juga. AI untuk desain pun bahkan udah ada juga. Jadi udah semuanya serba, AI kalau untuk zaman sekarang dan dibilang mungkin membantu atau enggak, sangat-sangat membantu gitu ya, bagi ya si pembuat dari website ataupun mungkin bagi orang-orang yang memang baru belajar gitu ya, misalnya atau mungkin pemula yang awal yang memang mau menguasai dari bidang tersebut. Itu sangat membantu, tapi ya ada positif, ada negatifnya juga sih kalau Bapak lihat. Mungkin jadi orang itu lebih tergantung mungkin dari AI-nya itu sendiri. Jadi nggak ada perkembangan mungkin dari sisi ya si orang tersebut. Tapi tergantung dari penggunaan dari AI, kalau teman-teman mungkin masih, mempercayai dari AI, ya silakan mungkin boleh juga gitu ya, untuk belajar lebih dalamnya lagi mungkin
di codingan yang mungkin yang teman-teman pakai juga boleh gitu ya. Tapi jangan terlalu, kalau menurut aku sih jangan terlalu tergantung dari AI-nya juga. Nanti nggak ada perkembangan mungkin buat teman-teman itu sendiri. Misalnya kalau ada bug atau error, ya mungkin boleh cari bug atau errornya itu di Google gitu ya. Tapi coba temuin dulu sampai mungkin dapat, itu kan sensasinya ya. Kalau menurut Bapak sih sensasinya itu di situ. Kemudian kalau udah dapet errornya di bagian mana, itu coba benerin. Kemudian kalau udah dapet, coba dieksekusi gitu ya, coba dijalankan, di runningkan lagi. Kemudian kalau udah betul ya berarti udah aman dan tinggal dilanjutin lagi untuk proyeknya. Tapi kalau untuk semuanya pure memakai AI, ya mungkin pasti nggak akan ada error gitu ya, ataupun mungkin nggak ada kendala apa-apa. Nah itu kan jadinya orang lebih cenderung mungkin ke arah yang lebih mengandalkan dari AI. Jadi ya anggap aja kayak semacam tools lah, teman-teman, membantu kita lah, membantu kita dalam hal pembuatan dari website ataupun desain ataupun yang lain, gitu ya. Nah itu teman-teman yang kita mau coba bahas hari ini. Mungkin Bapak izin stop share dulu nih, biar kita bisa ngobrol. Nah, oke. Oh, Mas Ajam bilang percuma pakai AI tapi sintaknya nggak paham ketika ada error. Iya, iya enggak iya iya betul sih. Mungkin maksudnya nggak pakai IA itu kalau untuk mungkin error ya. Kalau error itu pasti ya kendalanya itu lebih ke arah program yang kita buat dan yang tahu pastinya ya kita sendiri gitu ya. Kalau AI kan mungkin hanya yang ngebantu kita aja sih, lebih ke arah tools tambahan yang dimana kita mungkin bisa mendapatkan pencerahan di sana gitu ya. Misalnya bahkan kan kalau yang Bapak coba tes itu misalnya kayak pakai chat GPT ataupun mungkin yang lain gitu ya. Ya mungkin ya ada juga mungkin satu IA itu cukup menarik tuh. Kalau dapat tugas-tugas pasti berguna banget. Namanya apa ya? Gue coba lupa ya. Lupa nih Bapak namanya apa ya. Untuk review jurnal bahkan. Kita bisa tahu mungkin apa isinya dari jurnal itu, kemudian metodenya apa. Mungkin kalau pas disuruh dosen untuk nyari review jurnal, nah itu bisa dipakai sih. Bapak lupa IA-nya itu apa namanya ya. Saya pernah ketemu satu. Itu ngebantu banget tuh. Jadi kalau yang bagi yang males ngebaca ya mungkin bisa pakai IA itu. Jadi kayak semacam tools sih sebutannya. Tapi kalau untuk error dan lain sebagainya ya mungkin tetap ya kalau untuk si pembuat dari website atau mungkin si developernya itu ya harus melihat dari apa yang error gitu ya. Jadi kalau mau gunain ya boleh juga, nggak apa-apa. Untuk mungkin referensi ataupun mungkin untuk nyari-nyari inilah ya, nyari-nyari inspirasi itu juga bisa pakai AI gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Nggak sampai full nih. Nanti untuk materi, nanti akan Bapak coba share. Teman-teman nanti akan di-share juga untuk materi dari pertemuan-pertemuan lalu. Mungkin setelah UTS ya. Nanti akan di-share. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bapak coba absen dulu. Sebentar ya. Untuk di hari, Bapak sih baru dapat infonya tadi siang. Bagi teman-teman yang mungkin belum dapat infonya, atau mungkin belum di email dari TTS, itu di hari Rabu besok, kita ada cuti bersama. Jadi bagi ada yang kuliah di hari Rabu, kita tidak ada perkuliahan. Itu artinya mungkin libur nanti diganti di tanggal berapa gitu ya. Bapak lupa deh. Juli kalau nggak salah ya. Juli di minggu tenang kalau nggak salah. Di tanggal belasan. Untuk hari Rabu dan Jumat kalau tidak salah ya. Rabu dan Jumat karena ada cuti bersama. Oke, teman-teman kita absen dulu. Bapak udah buka absensinya. Nah, Bapak coba panggil. Nanti teman-teman bilang hadir aja seperti biasa. Ada Mas Angga. Mas Angga hadir Pak, tapi koneksinya jelek kayaknya. Oh ya, oke. Ya, Hadir, hadir. makasih Pak. Siap. Kemudian ada Mas Aprilian. Hadir, Pak. Siap, Mas. Kemudian ada Mas Dede tadi hadir ya. Hadir Pak.
Oke, kemudian ada Mas Fajar. Mas Fajar nggak ada ya. Kemudian ada Mas Ikram. Mas Ikram hadir ya. Di sini sih ada ya, Mas Ikram. Koneksinya kali ini. Oke deh, Bapak absen. Mas Ikram sudah. Ada Mas Muhammad Ramlan. Nggak ada ya. Oke, kemudian ada Mas Muhammad Azam. Hadir, Pak. Oke, Mas. Kemudian ada Mbak Nahda. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, terakhir ada Mbak Widuri. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum di absen? Udah semua ya? Nanti kalau ada yang izin, sakit, ataupun mungkin ada keperluan, boleh dikasih tahu karena lumayan poinnya untuk di absensi, teman-teman. Kalau mungkin ada yang kasih tahu ke kalian, mungkin boleh disampaikan nanti pas absensi. Oke, dari Bapak sih cukup, teman-teman, untuk pertemuan kali ini. Kalau memang mungkin nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Kalau nanti di pertemuan ke-14, ingat, kita mungkin nanti akan ngebahas, mungkin nanti masih tentang mungkin jQuery, nanti Bapak coba ulas lagi deh. jQuery dan juga mungkin ada review sedikit mengenai UAS, project UAS. Nanti kalau memang ada kendala di project UAS-nya, Bapak juga nanti ada soal alternatif, tapi nanti boleh dikasih tahu ke Bapak mungkin nanti siapa saja yang mungkin nanti akan mengerjakan project dan juga mengerjakan tugas alternatif kalau memang ada terkendala, tadi balik lagi. Kemudian nanti di pertemuan ke-14 kita akan ngulas lebih banyak seperti itu. Nanti di 15 pertemuan terakhir, nanti tinggal hanya review-review aja deh. Nanti untuk di pertemuan terakhir. Di pertemuan 15 ya. Oke. Dari Bosi cukup teman-teman. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam-malam semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat malam.